Sebelumnya, di Yowamushi Pedal, tim Shohoku benar-benar mengalami keterpurukan dalam Interhigh tahun ini. Pada pertandingan hari pertama, semua gelar juara berhasil direbut oleh tim Hakone. Lalu pada hari kedua, gelar juara berhasil direbut oleh Midosuji dari Kyoto Fushimi. 2 hari berturut-turut, tim Shohoku masih belum meraih gelar apapun. Padahal mereka adalah sang juara bertahan. Lalu agar bisa keluar dari keterpurukan ini, tim Shohoku akhirnya membuang harga diri mereka sebagai juara bertahan. Mereka menempatkan diri sebagai penantang. Dengan begitu, semua beban berat yang menghalangi bisa sepenuhnya terlepas. Pertandingan Interhigh hari ketiga akan segera dimulai. Hari ketiga ini adalah tahap final. Juara yang sesungguhnya ditentukan di sini. Kemenangan pada hari pertama dan hari kedua tidak ada artinya jika tidak memenangkan tahap ini. Jadi, inilah saatnya untuk mengerahkan segala kemampuan. Pertandingan pun dimulai. 3 pembalap tercepat di hari kedua memiliki keistimewaan untuk melaju lebih dulu. Midosuji berada di paling depan karena dia juara 1. Kemudian disusuli Maezumi pada urutan kedua dan Shinkai Yuto pada urutan ketiga. Setelah masa tunggu selesai, Onoda sebagai urutan ke-6 akhirnya dipersilahkan maju. Dia pun mengayuh sepedanya dan meninggalkan 4 orang tim Shohoku lainnya. Dia mengemban misi untuk segera menyusuli Maezumi secepat mungkin. Sementara itu, di urutan terdepan, tidak disangka-sangka Ashikiba yang mulai di urutan keempat sudah tiba di urutan terdepan. Tim Hakone pun langsung menambah kecepatan. Shinkai berada di depan untuk menarik Ashikiba di belakangnya. Tentu Maezumi dan Midosuji juga ikut menambah kecepatan. Akan berbahaya jika tim Hakone berhasil mencuri momentum ini. Sambil mengayuh, Maezumi berharap agar Onoda segera menyusul. Onoda yang menyadari hal ini akhirnya mulai menambah kecepatannya. Dengan mudahnya dia melewati pembalap urutan kelima dari tim Kyoto Fushimi. Setelah beberapa menit, Onoda pun tiba di tempat Maezumi. Namun, tim Hakone sudah jauh berada di depan. Di sini hanya ada Maezumi dan Midosuji saja. Maezumi kemudian meminta Onoda untuk memposisikan diri di belakangnya. Dia akan menambah kecepatan untuk mengejar tim Hakone sambil menarik Onoda. Dengan semangat membara, mereka berdua melesat di lintasan menurun. Kecepatan mereka mencapai 90 km yang bahkan dengan mudah menyalip motovlogger. Dengan begini, mereka berdua pun berhasil menyusul tim Hakone. Sementara di urutan tengah, tim Shohoku dan tim Hakone berencana untuk bekerja sama. Mereka pun bergabung menjadi satu barisan untuk saling menarik satu sama lain. Mereka melakukan ini agar mereka bisa lebih cepat mencapai pembalap terdepan. Ini semua hanyalah sementara. Ketika tujuan bersama sudah tercapai, mereka akan kembali berkompetisi. Di saat Shohoku dan Hakone bersaing, Midosuji secara diam-diam mulai menjalankan rencananya. Jadi, sebelum balapan dimulai, dia sudah membuat kesepakatan dengan para pembalap yang berada di belakang. Mereka yang start paling terakhir diajak bekerja sama agar mereka bisa menyusul pembalap yang ada di depan. Dengan jumlah yang banyak, mereka bisa bergantian menarik satu sama lain. Mereka semua melaju secara berkelompok, seolah seperti kerumunan piranha. Memang inilah yang diinginkan oleh Midosuji. Dia ingin memanfaatkan tim piranha untuk mengeliminasi para pesaingnya. Beberapa pembalap yang tertelan tidak bisa lagi keluar dari kerumunan tersebut. Semakin lama jumlah mereka semakin bertambah dengan melahap beberapa pembalap. Lalu setelah beberapa lama, akhirnya tim piranha tiba di tempat Midosuji. Disinilah rencana Midosuji mulai dijalankan. Dia bergabung dengan tim piranha untuk melahap Shohoku dan Hakone yang berada di urutan tengah. Menyadari piranha yang sedang mendekat, Shohoku dan Hakone segera menambah kecepatan supaya tidak tertelan. Namun sayangnya, Teshima terlambat bereaksi lalu tertelan ke dalam kerumunan para piranha. Di saat mereka menelan Teshima, Midosuji bersama 4 rekannya mulai melepaskan diri dari kerumunan.
Sejak awal, Midosuji memang hanya memanfaatkan tim Piranha untuk bertemu dengan anggota timnya. Dia adalah tipe orang yang tidak ragu memanfaatkan orang lain demi kepentingannya sendiri. Dengan begini, Midosuji yang tadinya sendirian, kini mulai melaju bersama rekan setimnya. Tujuan mereka jelas mengejar urutan terdepan, lalu memenangkan pertandingan. Sementara Teshima yang sudah tertelan, saat ini benar-benar merasa kebingungan. Meloloskan diri dari kerumunan ini sangatlah sulit tanpa adanya bantuan. Lalu ketika dia mulai putus asa, tiba-tiba Aoyagi datang menghampirinya. Dia dengan sengaja masuk ke dalam kerumunan untuk menyelamatkan Teshima. Tentu ini akan menguras banyak staminanya, apalagi dia juga memiliki cedera pada lututnya. Namun karena ini adalah pertandingan final, dia pun mengerahkan segala yang dia punya. Mereka berdua pun melesat meninggalkan kerumunan Piranha. Tentu perjalanan mereka tidaklah semulus paha Emilia. Di tengah-tengah jalan, mereka dihadang oleh dua orang anggota Kyoto Fushimi. Kemudian, mereka mengadakan pertandingan mereka sendiri. Kyoto Fushimi menantang pertandingan sprint sampai di jembatan. Jika Fushimi menang, maka Sohoku dilarang menyusul tim di barisan depan. Dan jika Sohoku menang, maka mereka akan dibiarkan melaju. Teshima dan Aoyagi sebenarnya tahu bahwa ini adalah trik untuk menguras stamina mereka. Namun karena tidak ada pilihan lain, mereka pun menerima tantangan ini. Dimulailah pertandingan sprint antara Fushimi melawan Sohoku. Ketika memasuki jembatan, cedera pada lutut Aoyagi mulai memperlambatnya. Menyadari hal ini, Teshima pun segera menggantikan Aoyagi. Dia berpindah di depan, lalu menarik Aoyagi di belakangnya. Aoyagi sendiri masih belum menyerah meski merasakan rasa sakit pada lututnya. Dia mendorong Teshima di sepanjang pertandingan. Berkat teknik ini, akhirnya mereka pun berhasil memenangkan pertandingan sprint. Lalu sesuai perjanjian, Teshima dan Aoyagi dibiarkan maju ketika mereka melewati tim Midosuji. Beberapa meter setelah melewati Midosuji, mereka pun tiba di tempat Onoda dan kawan-kawan. Kini, tim Sohoku sudah lengkap dengan 6 orang anggotanya. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyusul tim Hakone yang jauh berada di depan. Tidak ada satupun dari mereka yang berwajah muram. Padahal, situasi mereka sedang sulit. Akan tetapi mereka terlihat sangat menikmati. Mereka berenam mengayuh keras pedalnya sambil tersenyum. Bahkan, Aoyagi yang sudah sangat bekerja keras kembali menarik tim di barisan depan. Ini adalah bentuk pengorbanannya. Dia akan menarik tim sejauh mungkin sampai staminanya benar-benar habis. Lalu, setelah melaju sekian meter, Aoyagi pun berhenti mengayuh pedalnya. Dia pun tergeletak di pinggir jalan dan resmi tereliminasi. Berkat pengorbanannya, tim Sohoku akhirnya berhasil menyusul tim Hakone. Sekarang mereka akan segera memasuki lintasan sprint. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang melaju karena gelar sudah tidak penting lagi. Ini adalah pertandingan final. Jadi yang terpenting adalah garis finish terakhir. Kedua sprinter dari masing-masing tim sama-sama berada di depan untuk menarik. Pada titik ini juga, Kaburagi si kelas 1 akan mengerahkan seluruh tenaga yang tersisa. Dia berusaha menarik tim di lintasan lurus sampai akhirnya tereliminasi. Lalu ketika lintasan memasuki area menanjak, Kaburagi pun berhenti mengayuh. Begitu pula dengan Dobashi, sang sprinter berotot dari tim Hakone. Mereka berdua sama-sama kehabisan stamina dan akhirnya tereliminasi. Kini pertandingan memasuki area pegunungan. Sebagai pendaki, Onoda pun berada di depan untuk menarik tim. Setelah melewati area menanjak, ada lintasan lurus sepanjang beberapa meter. Momen ini segera dimanfaatkan oleh tim Hakone untuk memperlebar jarak. Izumida, sprinter kedua Hakone, segera berpindah ke depan untuk menarik tim. Dengan cepat mereka menjauh sampai tidak terlihat lagi oleh tim Sohoku. Lalu, ketika mereka sudah memimpin cukup jauh, Izumida akhirnya kehabisan stamina. Mulai dari sini dia akan bersepeda santai seperti sedang di Car Free Day.
tim Shohoku lagi-lagi tertinggal beberapa meter. Namun, mereka tidak akan menyerah. Mereka saling bergantian menarik agar bisa mengejar ketertinggalan. Dari mulai Imaizumi, Naruko, dan Teshima, tiga-tiganya bergantian menarik. Sementara Onoda diminta menjaga stamina untuk lintasan menanjak. Dengan tekad baja, mereka pun berhasil melihat kembali punggung tim Hakone. Lalu, ketika mereka mulai sejajar, lagi-lagi tim Hakone melancarkan serangan tiba-tiba. Mereka mengirim Ashikiba untuk melesat jauh di depan. Melihat hal ini, mau tidak mau tim Shohoku juga harus mengirim seseorang. Dan orang yang dipilih untuk mengejar Ashikiba adalah Teshima. Kebetulan mereka berdua adalah teman sejak SMP. Teshima dan Ashikiba memiliki sejarah yang cukup panjang. Ashikiba terlahir dengan tubuh yang tinggi dan memiliki bakat di bidang musik. Pada awalnya, dia sama sekali tidak tertarik dengan sepeda. Dia baru diperkenalkan dengan sepeda semenjak bertemu dengan Teshima. Mereka pun sering berlatih bersama dan bahkan sempat mengikuti lomba tingkat SMP. Seiring berjalannya waktu, Ashikiba yang tadinya tidak tertarik berubah menjadi sangat menyukai sepeda. Kemampuannya juga semakin meningkat berkat latihan bersama Teshima. Namun sayangnya, Teshima merasakan hal yang berbeda. Kemampuannya tidak berkembang seperti Ashikiba. Tubuhnya yang pendek serta staminanya yang tipis membuatnya berpikir bahwa dia tidak cocok untuk menjadi atlet sepeda. Dia selalu kalah dalam pertandingan sampai pada akhirnya memutuskan untuk berhenti. Tentu ini semua membuat Ashikiba bersedih. Seorang teman yang mengenalkannya pada sepeda malah berhenti karena merasa tidak berbakat. Dia pun berencana untuk menyelamatkan Teshima dari keterpurukannya. Namun sayangnya, Ashikiba terpaksa pindah sekolah karena mengikuti orang tuanya yang dipindah kerja. Dia pun merasa kecewa dengan diri sendiri karena tidak bisa melakukan apapun untuk Teshima. Lalu, ketika memasuki SMA, dia mendengar kabar bahwa Teshima kembali bersepeda. Mentalnya berhasil pulih berkat teman-teman dari tim Shohoku. Hal ini pun membuat Ashikiba sangat senang. Dan kini, mereka berdua bertanding di pertandingan final Interhigh. Mereka sama-sama mengayuh pedal sekuat tenaga sambil tersenyum lebar. Pertandingan ini telah menjadi semacam media yang menghubungkan ikatan yang retak. Lalu, setelah sama-sama mengerahkan segenap kemampuan, Teshima lah yang keluar sebagai pemenang. Pertandingan ini juga disaksikan oleh 3 senior yang sudah lulus, Kinjo Makishima dan Tadokoro. Tadokoro sampai meneteskan air mata karena sangat bangga dengan anak didiknya. Teshima yang dianggap tidak berbakat ternyata mampu memenangkan pertandingan mendaki. Dengan ini, gelar Raja Gunung berhasil diraih oleh Teshima. Namun setelah itu dia terjatuh karena sudah kehabisan stamina. Kini hanya tersisa 3 orang dari tim Shohoku. Mereka adalah Naruko, Imaizumi, dan Onoda. Sementara di tim Hakone ada Shinkai, Kuroda, dan Manami. Kali ini Shohoku melancarkan serangan lebih dulu. Imaizumi melaju bersama Onoda, sementara Naruko berperan sebagai penghalang. Lalu di tengah-tengah persaingan ini, tidak disangka-sangka pada jarak beberapa meter di belakang, Midotsuji bersama Komari akhirnya berhasil menyusul. Kini persaingan menjadi semakin ketat. 3 tim terkuat akan saling bertarung pada 10 km terakhir ini. Menyadari Midotsuji yang mulai mendekat, Imaizumi pun menambah kecepatan untuk memperlebar jarak. Sementara tim Hakone mengirim Manami untuk melaju ke depan. Sedangkan Shinkai dan Kuroda akan tinggal di tempat untuk menghalangi Midotsuji. Pada tahap inilah, Shinkai akhirnya memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Dia akan berjuang menghalangi Midotsuji sampai staminanya habis. Sedangkan Kuroda diminta melaju untuk menyusul Manami yang berada di depan. Secara garis besar, Midotsuji jauh lebih kuat dibandingkan Shinkai. Terlebih lagi, Midotsuji masih memiliki Komari yang membantunya. Jadi, Shinkai benar-benar dalam posisi yang tidak menguntungkan.
Pada akhirnya Midosuji pun berhasil lolos dari pengawasan. Dia melaju sendirian, meninggalkan Komari dan Shinkai di belakang. Posisi sementara dari balapan ini adalah Imaizumi dan Onoda di urutan pertama, Manami, Kuroda, dan Naruko di urutan kedua. Sementara Midosuji berada di urutan ketiga. Saat ini Naruko masih berusaha menjalankan tugasnya sebagai penghalang. Dia akan bertarung melawan Manami dan Kuroda agar mereka tidak menyusul Imaizumi yang berada di depan. Dalam kesempatan ini, Naruko ingin menjajal kemampuannya dalam melawan Manami. Dia menantang Manami balapan pada lintasan yang menanjak. Garis finishnya adalah Imaizumi dan Onoda yang berada di depan. Awalnya Kuroda melarang Manami untuk meladeni tantangan Naruko, karena tantangan ini dianggap sebagai jebakan untuk menguras stamina saja. Namun Naruko membantah tuduhan tersebut. Dia hanya ingin melaju ke depan lalu finish bertiga bersama tim Shohoku. Artinya, dia sangat percaya diri bahwa dia lebih cepat dibanding Manami. Mendengar hal itu, Manami pun menjadi bersemangat. Mana bisa dia membiarkan tantangan secara langsung seperti ini. Dia pun bersepakat untuk meladeni tantangan Naruko. Lalu, di tengah-tengah pertandingan, tiba-tiba saja angin berhembus cukup kencang. Hal ini pun menghambat kecepatan Naruko. Namun, tidak untuk Manami. Dia memiliki semacam teknik rahasia untuk memanfaatkan angin. Hembusan angin bisa membuatnya melaju sangat cepat, seolah-olah dia memiliki sayap pada punggungnya. Dialah satu-satunya pembalap yang memiliki fitur aerodinamis. Dengan kecepatan seperti ini, Manami yakin menyusuli Imaizumi yang berada di depan. Namun begitu sampai di sana, ternyata Imaizumi masih belum terlihat. Akhirnya Manami pun mengurangi kecepatannya. Dia akan menunggu Kuroda sampai kembali sejajar dengannya. Sementara Naruko dibiarkan melaju untuk berkumpul kembali dengan setimnya. Kini tim Shohoku sudah lengkap dengan 3 anggotanya. Sekarang mereka bisa bergantian menarik sampai garis finish. Namun, di 7 km yang tersisa ini, kaki Naruko sudah gemetaran. Nafasnya mulai terengah-engah dan pandangan matanya mulai menyusut. Bahkan, untuk sekedar mengikuti tim saja dia tidak fokus. Beberapa kali dia melewati jalan yang tidak rata hingga membuatnya terpental. Gawatnya lagi, tim Hakone mulai mengejar ketertinggalan. Kuroda melaju cepat di lintasan menurun sambil menarik Manami di belakangnya. Beberapa meter di belakangnya lagi, ada Midosuji yang akhirnya tiba di tempat ini. Baik Shohoku dan Hakone, dua-duanya sangat terkejut melihat kedatangan Midosuji. Dia mampu melaju sangat cepat sendirian saja. Imaizumi pun menambah kecepatan supaya tidak terkejar. Lalu tiba-tiba saja Naruko kembali melakukan kesalahan yang sama. Dia menabrak benjolan aspal yang membuat Imaizumi menoleh ke belakang. Dia pun kehilangan momentum dan berhasil terkejar oleh Midosuji. Kini posisi mereka benar-benar terbalik. Midosuji berada di urutan pertama dan terus memperlebar jarak. Menyadari situasi ini, Naruko berniat mengorbankan dirinya. Dengan sisa-sisa energinya, dia berpindah ke depan lalu menarik Imaizumi dan Onoda. Meski sudah gemetaran, meski nafas terengah-engah, Naruko tetap mengayuh sekuat yang dia bisa. Pada tahap ini, tidak masalah jika dia tereliminasi. Yang penting, Imaizumi dan Onoda bisa menghemat stamina sampai garis finish. Naruko bahkan sampai membuang sadelnya untuk mengurangi berat sepeda. Berkat itu, dia pun berhasil memperkecil jarak 50 meter dari Midosuji. Namun setelah itu, dia sudah tidak sanggup lagi. Ketika dia akan terjatuh, Imaizumi pun segera menangkapnya. Lalu sambil beristirahat sejenak, Imaizumi mencoba membakar kembali semangat Naruko. Begitupun dengan Onoda. Dia juga mencoba membakar semangat Naruko yang sudah mulai padam. Berkat sedikit suntikan semangat dari mereka berdua, Naruko pun kembali mengayuh pedalnya. Dia bahkan mampu mengimbangi Midosuji yang tadinya berada 120 meter di depan. Namun tak lama setelah itu, stamina Naruko sudah benar-benar terkuras.
Dia pun berhenti mengayuh dan akhirnya resmi tereliminasi. Berkat pengorbanannya, kini Imaizumi dan Onoda sudah sejajar dengan Midōsuji. Kemudian, Imaizumi dengan gagah berani menantang Midōsuji. Mereka bahkan saling bertabrakan dan saling mengintimidasi satu sama lain. Dimulailah persaingan ketat antara mereka berdua. Imaizumi sebelumnya pernah kalah melawan Midōsuji. Namun, kali ini berbeda. Dia sudah berkembang pesat dan mampu mengambil alih posisi pertama. Dia pun memimpin dan bisa menciptakan jarak yang cukup jauh. Lalu, di saat Imaizumi benar-benar percaya diri, tiba-tiba saja turun hujan. Tentu ini berdampak besar pada performanya. Hujan membuat pandangan mata berkurang, suhu menjadi lebih dingin, mengurangi kecepatan, dan membuat jalanan menjadi licin. Imaizumi sempat tergelincir hingga membuatnya berbelok terlalu lebar pada saat di tikungan. Hal ini pun segera dimanfaatkan oleh Midōsuji. Dia menggunakan momen tergelincirnya Imaizumi dan berhasil sejajar. Pertarungan mereka pun terus berlanjut. Beberapa meter di depan terdapat genangan air yang cukup tinggi. Ini akan menjadi pertarungan strategi antara mereka berdua. Bagaimana caranya melewati genangan air tersebut tanpa kehilangan banyak kecepatan? Itulah yang harus mereka pikirkan. Imaizumi pun hanya terpikirkan untuk terus melaju dan menerobos genangan air tersebut. Sedangkan Midōsuji melewati pinggir jalan yang sedikit tergenang air. Alhasil, Midōsuji berhasil menyalip Imaizumi. Namun, Imaizumi tidak menyerah begitu saja. Dia pun berbelok ke pinggir jalan, mengikuti jalur Midōsuji. Dengan begini, dia pun berhasil menyusul dan bahkan melesat jauh ke depan. Tentu ini membuat Midōsuji tidak terima. Dia juga menambah kecepatan, namun tubuhnya mulai merasakan sakit. Sepanjang pertandingan ini, Midōsuji benar-benar berjuang seorang diri. Meski dia sangat kuat, namun tetap saja dia memiliki batasan. Pada akhirnya dia pun terjatuh karena sudah kehabisan stamina. Mimpinya untuk menjadi juara harus terhenti pada 3 km terakhir. Imaizumi kini melaju sendirian di urutan terdepan. Kemudian dia dikejutkan dengan kemunculan Onoda yang berhasil menyusulnya. Kini, tim Shohoku menjadi satu-satunya tim yang berada di depan. Mereka berdua pun berniat untuk finish posisi 1-2. Lalu, di saat mereka sedang senang-senangnya, tiba-tiba tim Hakone muncul dari belakang. Tanpa ragu, Kuroda langsung mengirim Manami untuk mencapai garis finish. Dialah yang akan bertarung dalam lintasan penentuan. Karena serangan mendadak ini, tim Shohoku terpaksa membatalkan rencana finish 1-2. Onoda pun melaju untuk bersaing secara langsung dengan Manami. Ini adalah pertandingan mereka yang kedua. Pada Interhigh tahun lalu, mereka juga bersaing di lintasan terakhir. Dan Onoda lah yang menjadi pemenangnya. Sejarah terulang dengan sendirinya. Onoda dan Manami kembali bersaing untuk memperebutkan juara Interhigh. Manami benar-benar mengerahkan segala yang dia punya. Kekalahannya pada tahun lalu cukup menjadi cambuk dalam pertandingan kali ini. Pada 1400 meter sebelum finish, Manami kembali memanfaatkan angin yang berhembus. Dia pun melesat sangat cepat, seolah terlihat seperti memiliki sayap. Namun, bukan hanya Manami saja yang memiliki teknik rahasia. Onoda juga memiliki teknik andalan, yaitu nyanyian Hime-Hime. Ketika dia mulai menyanyi, ritme kayuhan pedalnya meningkat sehingga membuatnya lebih cepat. Selain itu, Onoda juga mendapatkan dukungan moral dari orang-orang yang penting baginya. Mulai dari ibunya, teman-temannya, dan juga dari Makishima. Hal ini pun membuatnya semakin bersemangat. Meski dia lelah, meski tubuhnya sakit, namun otaknya benar-benar terfokus kepada garis finish. Lalu setelah mengerahkan semuanya, Onoda lah yang berhasil mencapai finish lebih dulu.
Ini adalah kemenangan kedua bagi Onoda sekaligus bagi seluruh tim Shohoku. Teman-teman pun menangis terharu dan merasa sangat bangga dengan Onoda. Setelah cukup beristirahat, dimulailah penobatan gelar juara. Semua anggota Shohoku naik ke atas panggung dan menerima piala. Setelah itu penobatan gelar individu. Onoda berdiri di atas podium 1, Manami podium 2, dan Kuroda di podium ketiga. Dengan senyuman lebar, Onoda menerima tepuk tangan dan sorakan yang meriah. Yowamushi Pedal Season 5 selesai dengan kemenangan Shohoku.